Baru aku seasoning pakai Worcestershire to reduce. Okay. I don't think that's how you make the sauce. Guys, waktu kalian sisa 15 menit lagi. Sisa waktu 15 menit. Setelah sosis selesai, mashed potato selesai, aku baru bikin sausnya. Aku pikir kenapa terakhir, karena kan saus ini menurut aku paling gampang, karena cuma bawang bombay doang dipotong-potong. Sisa waktu 15 menit lagi pas aku lihat nasi aku tuh berkerak di bawahnya. Waduh, aku langsung lari, aku ganti pakai pan yang lain, terus aku matengin nasinya. Di menit-menit terakhir aku ngeliat Kak Denis kayak struggle sama nasinya sih sebenarnya. Halo, Olin. Halo chef, Bikin bikin Pasta. pasta ini onionnya kamu goreng. goreng. Yang buat garnishnya itu, Oh, yang ini di yang caramelize. ini di caramelize. Terus Pastanya ini saya lagi oh, lagi di... sengaja kamu resting dulu. Iya, roasting dulu. Ini hati-hati ya. Iya. Ini juga kamu harus jagain nih. Oke, Jadi ini mau ngeluarin flavor, mau ngeluarin caramelize-nya. Jadi bukan mau ngegosongin onionnya, tapi mau ngeluarin flavor dari onionnya. Ada rasa sweetness-nya, color-nya. Jangan sampai over, karena judulnya French Onion French Pasta. onion Ya, Oke chef. Oke. Thank you chef. ya. Aku lagi goreng onion dan cepet banget nih gosongnya. Tiba-tiba Chef Norman datang dan bilangin aku untuk kecilin apinya dan jangan lama-lama. Dan aku langsung ikutin deh kata Chef Norman. Vito, capek nggak Vito? Capek sih, mau gantiin aku. Pulang aja tuh kalau capek tuh. Oke. Aman aja tuh. Aman kok. Vito, tadi Chef. dari jauh aku lihat udah jadi. Iya, Di udah. di mana? Udah finishing Di di dalam. Pastiin ya, itu kamu nggak bakal tahu bawahnya bakal gosong atau enggak. Tadi iya. di sini berapa Tadi- lama? Tadi di sini aku pakai lower temperature biar nggak Dari jauh tadi saya sempat lihat itu lumayan tinggi loh. yang ini chef. Iya di sini. Iya, ini. Really? Ya, Tadi yang aku ini. lihat yang hitam. Yang hitam. Terus yang ini, terus aku lihat baru notice masih sempat Ah, indahin. terus masih tadi. sempet Makanya indahin. aku ganti ini. Chef. Oke, aku suka berkerak tapi jangan gosong. Iya. Tapi siap. everything under control. Sudah. Tadi make sure di potongannya juga. Garnishnya semua inget ya. Yes chef. Oke. Jangan sampai ada ayam nggak sih atasnya nanti? Ayamnya udah. Udah, Udah. aman semuanya. Dan cuman mungkin nggak tahu tekniknya bener atau enggak. Did you taste? Yes. Udah taste? Iya, Make cuma sure aku masak di-taste terpisah lagi dulu deh. chef di awalnya. Aku Oke. bumbui, aku masak terpisah dulu karena ayam kan fatal ya, takut nggak matang chef. Yes. Baru Kan kamu aku paling finish. tahu. Oke, semangat. Thank you chef. Guys, 5 menit terakhir. Ya chef, Oke chef. tinggal 5 menit, aku keluarin dari oven, aku charge sedikit pakai torch supaya aku pengen ada rasa smoky dan crust-nya itu tetap ada pas juri nyobain. Karena waktunya udah tinggal dikit, jadi aku pindahin aja pasta dari panci ke piringnya. Yang aku ingat dia tuh agak memanjang ke atas gitu, jadi aku tarik ke atas, terus aku tambahin potongan keju bocconcini. Aku tuh bener-bener ingat pastanya seperti apa yang di depan, jadi aku langsung plating seperti yang di depan. Jadi pastanya tuh agak naik, agak tinggi, terus ada onion garnishnya, sama ada cheese-nya. Olin dan Alifa sama-sama bikin pasta. Tapi kalau yang aku lihat sih Alifa lebih unggul karena lebih cepat juga bikinnya. Tadi aku visit Vito. Vito, Dia bikin rice and chicken kan? Con rollo. Hmm.
Tapi so far sih kelihatannya oke. Tadi pas Oke. aku lagi visit, dia masukin ke oven. Tapi we'll see, I don't know. Sama aku visit ke Alifa. Alifa bikin pasta, semuanya under control, cuman pastanya kurang rice aja. Tadi saya ke Denis. How? Denis sama dia bikin Gimana rice tuh? kompoyo. Cuman metodenya mungkin saya juga bingung ya metodenya gimana. Ya, Masak I can see. ayamnya dipisah, terus nasinya diudek-udek jadi kayak bikin tumis nasi ya. Terus ke Olin tadi ya semoga benar ya pastanya. Pasta Tadi tadi oke? dia lah, iya lumayan dia tadi lagi resting pastanya dulu, caramelizing the onion. Oke. Kalau Oki tadi waktu saya visit, beliau lagi masih grinding the meat ya. The meat. Ya, dia belum pernah buat, cuman dia yakin itu adalah daging cincang ya, of course ya. Ini gonna make a sausage of course. Gitu. Cuman yang jelas keringatnya udah segede-gede jagung. Udah panik Dia udah total panik ya. duluan. Guys, waktu kalian tinggal 30 detik. Setelah aku plating, aku perhatikan lagi sambil aku bayang-bayangin dengan yang tadi aku lihat di meja juri. Sepertinya sih aman ya, cuman memang sosisnya aja sih yang sedikit berbeda. Karena sosisku tuh dia agak bengkok sama agak sedikit lebih kecil ukurannya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Baiklah, kalian sudah menyelesaikan pressure test duplicate dish dengan keleluasaan untuk dapat memilih mana yang kalian comfortable untuk duplikasi. Secara garis besar terlihat sepertinya cukup baik. Tapi tentunya kami tetap harus mencicipi dan menganalisa. Untuk pertama yang maju, Olin. Ternyata aku yang dipanggil pertama. Aku pede banget sih, Chef. Semoga suka dan bener-bener sama ya dish-nya. Gimana Olin? Lumayan puas sih, Chef. Lumayan puas? Tapi onionnya agak sedikit gosong dikit, yang garnishnya. Oke. Terus sedikit lebih cheesy gitu. Sedikit lebih cheesy. Iya. Tadi aku taruh cheese-nya agak kebanyakan. Olin, tadi habis lihat dish-nya, Ya. kamu ketangkep komponennya apa aja? Komponennya ada garnish yang onion, terus ada Ini di yang cream- caramelized onion ya? Ya, yang ada creamy gitu kan, Chef. Aku sih ngerasa ada kejunya juga, ada sedikit wine-nya, sama ada Worcester itunya. Tapi agak sedikit lebih manis dari caramelized onionnya. Nah kan, tadi saya udah ingetin onionnya. Yang garnishnya ya. Iya. Secara garis besar ini sebenarnya tidak melenceng jauh. Hanya saja satu yang membuat ini benar-benar keluar sedikit, yaitu adalah onionnya. Onion pada hidangan contoh, onion tersebut dia crispy. Itu digunakan untuk garnish dan juga penambah tekstur. Tapi di sini kamu membuat caramelized onion. Ada si onionnya itu membuat flavornya menjadi tidak balance antara smoked beef and Gruyere cheese and bocconcini-nya. That's the only thing yang saya rasa ini sedikit menjadi hint
perbedaan daripada contoh. Thank you, Chef. Yah, ternyata aku tuh lupa abis goreng onion, aku tuh nggak kasih tatakan tisu dulu, jadi mungkin minyaknya masih ngeresep, jadi basah. Ya, maaf ya Chef Juna. Kalau berdasarkan penampilan, menurut aku hampir similar. Jadi aku benar-benar hampir sama, cuman ya tadi bener Chef Juna bilang kalau di contoh itu crispy. Kalau kamu benar-benar caramelized onion tuh yang lebih soft ya teksturnya. Tapi dari pastanya, dari rasanya, kamu semua dapat. Jadi saya happy sama kamu. Thank you, Olin. Chef Karen bilang penampilan dish aku sama persis kayak yang di depan dan rasanya tuh juga enak. Aku langsung seneng banget. Semoga aku lolos ya. Saya salut sama kamu. Kamu mengeksekusi duplicate dish ini hampir mendekati dengan dish yang aslinya. Thank you, Chef. Saya setuju sama Chef Juna, tapi secara flavor, pasta kamu bagus kalau buat saya. Hanya sedikit miss di onion. The way kamu bikin pasta baik sekali. Terima you, kasih, Chef. Olin. Thank you, Chef. Makasih ya Chef Norman, pasta aku dipuji bagus ya. Gimana ya Chef, aku tuh muleninnya agak lama loh Chef. Berikutnya Alifah, silakan maju. Aduh, aku bener-bener berharap dish yang aku bikin ini bisa meloloskan aku ke galeri berikutnya. Karena tadi aku nyobain sih rasanya jujur lumayan. Alifah yakin sama seperti yang ada di memori kamu? Yang ada di memori aku itu onionnya di caramelize dulu, baru di blender sama chicken broth, baru di reduce sama white wine. Jadi other than aku garnishnya agak sedikit burn, aku cukup yakin sausnya standalone rasanya mirip sih, Chef. Tadi pasta kamu gimana? Akhirnya oke? Cukup al dente sih pas aku iniin. Ini bocconcininya cuman kamu slice gini aja. Iya, yang di dalam sausnya Gruyere. Ini duplicate dish. Kalau menurut aku dari penampilan beda loh. Mulai dari portion, kamu punya pasta tuh banyak banget. Dan dia jadi gimana ya kalau misalnya contohnya itu tuh dia rada ke atas. Naruhnya kayak gunung. Sedangkan kamu punya tuh bleber. In term of pasta, sebenarnya aku nggak ada problem. Yang aku dapat tadi masih velvety ya. Tapi aku ada problem sama kombinasi flavornya. Saya nggak tahu kenapa makan ini tuh rasanya lebih manis yang keluar. Jadi dia bukan gurih, lebih ke manis. Sama problemnya satu, bocconcini kamu tadi nggak meleleh. Jadi kayak potongan bocconcini cuman kamu taruh aja, sedangkan di contoh itu bocconcininya supposed to be meleleh juga gitu loh. Buat aku, dish contohnya tuh emang agak manis gitu. Jadi aku emang berusaha nonjolin kemanisannya si onion ini, makanya aku caramelize terpisah. Dan emang setahu aku kalau dibilang French onion soup itu emang caramelized onion yang terus di blender sih. Kalau buat saya, ya hampir mendekati secara flavor juga saya oke. Hanya keganggu sama onion kamu yang gosong. Aduh, iya lagi garnish onionnya di atas itu aku telat ngambil 30 detik aja. Saya sedikit berbeda dengan Chef Norman ya. Di sini flavor kamu terlalu onion, tapi lebih balance daripada Gruyere dan bocconcini yang ada. Itu tidak tercampur, teraduk bersama satu suapan dengan bersamaan. Tadi kamu bikin sausnya gimana? Onionnya aku caramelize sedikit, terus aku blender sama chicken broth, terus di panci yang terpisah aku sweat onion sama mushroom, dari blendernya aku masukin, baru aku parut Gruyere. Baru aku seasoning pakai Worcestershire shears to reduce. Okay. I don't think that's how you make the sauce. Karena begitu kamu sudah caramelize the onion, kamu campur dengan liquid yang untuk menjadi sauce,
dalam berupa liquid kental ataupun liquid encer, lumayan punch in your mouth rasa daripada si onionnya ini. Pasta is good, is al dente. Sayangnya dia sedikit lebih lebar dari aslinya ya. Oke, thank you Alifa. Thank you, Chef. Aku cukup tenang karena tadi Chef Norman bilang rasanya lumayan. Dan menurut aku juga sejujurnya lumayan. Kayaknya kalau untuk keluar hari ini belum dulu sih.